Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan di media sosial kamu. Oh ya, follow juga ya media sosial aku di Instagram, Facebook, and TikTok. Hatur nuhun. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Mustaifah99. Ini adalah segmen terbaru di playlist YouTube channel aku, yaitu segmen horor. Di mana di segmen ini aku akan bercerita mengenai kisah mistis berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri atau mungkin pengalaman pribadi kamu. Dan segmen ini aku beri nama Ada Tapi Tak Nyata. Di episode perdana ini, aku akan bercerita mengenai pengalaman pribadiku sendiri untuk pertama kalinya bertemu sosok yang disebut dengan pocong. Nah, sudah siap mendengarkan ceritaku? Bagi kamu yang penakut, pastikan lampu Anda menyala. Pastikan ini bukan tengah malam. Dan pastikan Anda tidak tidur sendiri atau dalam keadaan sendiri pada saat nonton video ini. Bagi yang kamu yang pemberani, selamat datang. Welcome to the club. Pastikan ini lewat tengah malam, dalam keadaan lampu yang sudah dimatikan. Gunakan headset, kencangkan volumenya, dan mari sama-sama kita simak cerita berikut ini. Cerita ini terjadi beberapa tahun silam, lebih tepatnya di tahun 2011. Waktu itu tidak seperti biasanya, mantan suamiku atau pada saat itu adalah suamiku pulang pada malam hari. Hari itu bukan malam Jumat, hanya hari Selasa, hari biasa, dan masih pukul 8 malam. Waktu yang terlalu sore kan buat makhluk gaib keluar. Aku pada saat itu sedang duduk di ruang tamu keluarga dengan posisi lampu ruang tamu yang bukan sengaja dimatikan tapi memang bolanya mati, dan posisiku duduk selurusan dengan pintu utama keluar rumah dan pintu dalam keadaan terbuka lebar. Aku menarik kursi pas di depan pintu itu sambil makan sesuatu cemilan, duduk menghadap lurus ke depan, dan persekian detik ketika aku sedang menikmati cemilan sembari menunggu mantan suamiku pulang kerja, tiba-tiba ada sesuatu yang putih, tinggi 160 cm, dalam keadaan terbungkus. Dia meloncat, tapi lantas berhenti persis di depan mukaku. Posisiku pada saat itu dengan makhluk tersebut kurang lebih hanya berjarak 3 meter saja. Lumayan dekat kan? Waktu itu dia berhenti dan memandang ke arah kiri, lebih tepatnya langsung berhadapan kontak mata dengan aku. Jadi si pocong ini tadi setelah melihat aku persekian detik, aku langsung menelan ludah dan memalingkan wajahku ke kanan. Kemudian beberapa detik kemudian aku kembali melihat ke depan dan makhluk tersebut gone atau hilang. Tapi yang masih terngiang-ngiang pada saat itu adalah bentuk wajah dari si pocong. Jadi dia itu memiliki wajah yang penuh dengan luka koreng, atau istilahnya kalau kalian pernah mengalami luka bakar dan mengering, nah itu lukanya seperti luka bakar yang sudah kering tapi di seluruh wajah, dan tidak memiliki bola mata alias kosong.
Tapi walaupun dia tidak memiliki bola mata, persekian detik kami saling memandang, aku cukup paham entah mengapa aku merasa mengerti dari apa bahasa matanya pada saat itu. Jadi dia seperti heran melihat ada seseorang duduk di tengah kegelapan memandang ke depan gitu, dan bisa memandang dia gitu. Dan tak kenapa aku tahu kalau itu adalah pocong jenis laki-laki. Lantas ketika pocong tersebut menghilang, meloncat lagi entah apa, pokoknya waktu aku berpaling wajah, tiba-tiba pocong itu sudah hilang. Aku langsung menelpon seseorang yang aku percayai memiliki kemampuan spiritual yang bagus. Lantas aku bertanya pada beliau, apakah yang aku lihat barusan adalah imajinasiku, lamunanku, atau nyata. Lalu orang ahli spiritual tersebut mengatakan bahwa apa yang aku lihat pada saat itu adalah nyata. Itu beneran pocong. But kok keluar jam 8 malam? Aku bilang, pada saat itu pun baru selesai azan Isya. Kan tidak masuk akal kalau ada makhluk gaib keluar jam segitu. Jadi beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib yang kamu lihat itu adalah nyata adanya. Namun kenapa bisa keluar di sore hari untuk waktu setan? Itu karena pocong tersebut adalah pocong kiriman dari seseorang untuk menyakiti seseorang. Kalau kamu tidak percaya, kamu tunggu kabar beberapa hari lagi bahwa akan ada orang di sekitar rumahmu yang akan mendapatkan celaka. Dan benar saja, pada hari Kamis atau malam Jumat sebelum malamnya, tetangga sebelah aku itu suaminya habis dihipnotis dan dia kehilangan uang 700.000 rupiah. Itu adalah uang gajinya dalam, aku nggak tahu entah seminggu, entah sehari, entah sebulan, tapi itu uang gajinya. Dan dia dalam posisi mau pulang ke rumah, dia dihipnotis seseorang hingga duit tersebut raib, dicuri si penghipnotis. Terus malamnya kami sekomplek itu heboh karena istrinya ditemukan pingsan di perempatan kompleks perumahan kami. Jadi aku tuh RT 4, dia ditemukan pingsan di perempatan RT 3 gitu, dalam keadaan yang menggigil kedinginan. Jadi seketika warga membantu dong pada saat itu untuk bawa dia ke rumah dia, menyelimuti dia. Bahkan selimut tebal itu sampai 8 lembar tidak cukup untuk menahan rasa dingin tubuhnya. Jadi dia harus dibalur dengan kasur, baru dia merasa tenang. Ketika dia sadar, kami tanya dong, kenapa jatuh Bu di sana? Dan mengejutkannya adalah dia bilang, iya aku memang tahu aku pingsan, tapi seingatku aku pingsan itu di rumah Pak RT. Nah, yang membingungkan kami adalah antara tempat posisi dia pingsan dengan rumah Pak RT itu kurang lebih 100 meteran. Jadi kok bisa kamu merasa pingsan di rumah Pak RT padahal kami menemukan kamu tuh pingsan di perempatan kompleks RT 3 gitu. Nah, benar aja sesuai yang disampaikan oleh ahli spiritual tersebut, bahwa ibu tersebut mendapatkan gangguan gaib karena ada seseorang yang merasa tersakiti akibat ucapan ibu tersebut. Makanya seseorang itu mengirimkan pocong tadi untuk menyakiti si ibu itu. Memang maaf, sebenarnya ibunya sudah meninggal sih. Aku baru dapat kabar beberapa tahun yang lalu dia baru meninggal. Ibu itu memang terkenal suka banget ngatain orang, nggak tanggung-tanggung, tanpa mengacak keluarganya. Termasuk aku adalah orang yang sering juga sih kadang-kadang dikatain sama beliau gitu. Dan ketika cerita ini aku ceritakan, aku rekam, aku baru teringat satu hal. 2 minggu sebelum kejadian suaminya dihipnotis dan istrinya ditemukan pingsan di perempatan jalan kompleks, aku ini orangnya insom. Jadi aku hanya tidur di atas jam 3 atau jam 4. Jadi tengah malam aku pasti ada kegiatan mau ke toilet. Nah, posisi toiletku itu di belakang rumah mereka atau di belakang dapur mereka gitu.
Jadi posisi depan rumahku tuh sebenarnya pas di buntut rumah mereka atau di dapur mereka, tapi toilet aku itu, WC aku itu di belakang rumah mereka, jadi tanah kosong begitu. Ada space tanah kosong sekitar 4 meteran ke belakang. Nah, ketika aku mau ke WC, entah kenapa 2 minggu sebelum kejadian itu, aku selalu mendengar kayak orang tapak kaki orang yang meloncat. Jadi kayak tep, 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 selalu begitu. Dan itu juga aku tanyakan kepada guru spiritual aku, yang aku dengar beberapa minggu lalu itu apa? Itu adalah langkah pocong. Yang memang hampir setiap hari suara itu aku dengarkan nyamperin rumah si ibu itu. Cuma naasnya pada saat mungkin udah waktunya, waktu aku melihat pocong itu gak lama ada kejadian si ibu pingsan, itu mungkin puncak dari kiriman orang yang berniat jahat terhadap ibu itu gitu loh. Tapi kalau mau ditanya lagi apa yang aku rasakan pada saat melihat sosok pocong tersebut, aku paling takut aku sering melihat makhluk-makhluk lain, tapi selalu berdoa tidak bertemu dengan makhluk yang satu ini, karena dari kecil aku takut sekali. Saking takutnya pada saat nenek aku meninggal pada tahun 91 atau 93, aku lupa, mayat nenek aku sendiri aja aku gak mau cium, sampai harus ibuku memaksa gitu, saking takutnya gitu. Makanya saya berdoa jangan sampai aku bisa melihat makhluk ini, jangan sampai. Dan ternyata aku melihat, walaupun ya dia tidak berbuat jahat gitu. Sangat mengerikan, aslinya sangat mengerikan. Walaupun dia nggak punya mata, tapi pasti merinding, pasti kalian ketakutan deh. Aku saja yang punya sedikit keberanian saja waktu bertemu dengan makhluk ini lumayan jiper lah ya, nyali aku tuh langsung jiper, ketakutan banget gitu. Guys, itu tadi pengalaman aku bertemu makhluk pocong. Jika kalian menyukai video ini, jika kalian merasa merinding dengan cerita ini, atau kalian pingin aku menceritakan pengalaman pribadi kalian bertemu dengan makhluk halus, kalian bisa komen di bawah atau komen di media sosial aku ya. Dan untuk nextnya aku masih banyak sekali cerita pengalaman mistisku sendiri mengenai bertemu dengan beberapa makhluk-makhluk astral. Dan kalau kalian pengen tahu bagaimana cara aku bisa melihat makhluk-makhluk tersebut, kalian bisa komen di bawah untuk rekomendasi video aku. Ya, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, bagikan di media sosial kamu, dan ikuti juga media sosial aku. Sekali lagi, akhir kata saya ucapkan terima kasih.